Patrick Kluivert memulai debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan hasil yang jauh dari harapan di laga melawan Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Timnas Indonesia harus kalah telak dengan skor 5-1 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan ini jelas bikin langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026 makin berat. Pasukan Garuda sekarang terancam makin terperosok ke dasar klasemen setelah matchday ke-7 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebenarnya Indonesia sempat tampil cukup oke di 15 menit pertama, tapi setelah itu mereka gagal mempertahankan permainan. Di babak pertama Australia sudah unggul 3 gol dan di babak kedua mereka nambah lagi 2 gol. 1 gol balasan dari oleh Rumeni nggak cukup untuk selamatin timnas Indonesia di pertandingan ini. Nah, kekalahan ini tentu nggak lepas dari kesalahan strategi yang diterapkan oleh Kluivert. Sekarang kita akan bahas beberapa blunder yang dilakukan Patrick Kluivert selama laga melawan Australia. Dan apa bedanya sih dengan strategi waktu ST yang ngelatih timnas? Pertama, garis pertahanan terlalu tinggi. Kluivert sepertinya lupa kalau lawan yang mereka hadapi adalah Australia, tim yang udah berpengalaman di Piala Dunia. Pelatih asal Belanda ini pakai formasi 4-3-3 dengan garis pertahanan yang terlalu tinggi, yang malah dimanfaatin sama Australia lewat serangan balik. Salah satunya terjadi pada gol kedua Australia yang dicetak oleh Nishan Velupillai karena pertahanan Indonesia terlalu lengah. Mungkin itu juga alasan kenapa Sintayong lebih suka main hati-hati dengan mengandalkan serangan balik waktu dia melatih timnas Indonesia. Kedua, Kluivert tidak menurunkan gelandang petarung. Dulu di era Sintayong selalu ada gelandang petarung yang diturunin buat menguatkan lini tengah, seperti Ivar Jenner yang sering jadi starter buat bantu Tom Haye. Tapi kali ini Kluivert malah pilih Tom Haye dan Nathan yang lebih mengandalkan teknik daripada kekuatan fisik. Akibatnya, lini tengah Indonesia gampang banget ditembus dan Australia bisa dengan mudah ngalirin bola ke pertahanan Indonesia. Ketiga, menurunkan Nathan Tjeon. Ya, keputusan Kluivert untuk menurunkan Nathan Tjeon, pemain yang minim pengalaman di level klub, ternyata jadi masalah besar. Sebelumnya banyak warganet yang khawatir ngelihat namanya ada di starting 11. Soalnya Tjeon cuma main sekali di Liga Inggris bersama Swansea City musim ini. Kekhawatiran itu langsung terbukti waktu dia buat kesalahan yang bikin Australia dapat penalti. Keempat, jarak antar pemain terlalu jauh. Salah satu masalah yang kelihatan jelas adalah kurangnya kedekatan antar pemain timnas Indonesia. Jarak antar lini terlalu jauh, jadi pertahanan Indonesia gampang dibongkar. Australia yang udah berpengalaman di Piala Dunia langsung manfaatin kelemahan ini. Kluivert jelas harus bekerja keras buat perbaikin kekompakan tim biar nggak ada lagi kesalahan kayak gini di laga-laga berikutnya. Sekarang Kluivert punya tugas berat buat benerin semuanya saat timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain pada 25 Maret 2025.